Selamat datang kembali ke Sobat Invest. Episode keempat kali ini kita akan membahas basic macroeconomics. Yang pertama kita akan membahas mengenai supply and demand. Nah, supply and demand ini adalah salah satu kerangka berpikir yang utama dari makroekonomi. Bisa dikatakan jika kita melihat mikroekonomi itu adalah melihat price and value, sedangkan pada makroekonomi yang harus dan paling penting untuk dilihat adalah supply and demand. Nah, di sini kita ambil contoh, ada grafik ya. Yang pertama adalah excess supply, yang kedua equilibrium, dan yang ketiga adalah excess demand. Nah, untuk yang excess supply artinya kelebihan dari supply ya. Di sini garis merah adalah garis supply, sedangkan biru adalah garis demand. Ketika supply menunjukkan lebih dibandingkan demand yang terlalu kecil, maka menunjukkan surplus produksi. Apa akibatnya ketika barang berlebih dari permintaan, maka harga akan turun. Mengapa demikian? Jika supply lebih tinggi daripada demand, maka ada atau terdapat persediaan yang tersisa sehingga penjual secara sukarela menurunkan harga barang agar terjual. Maka jika demand lebih kecil daripada supply, sama dengan harga turun. Nah, bagaimana sebaliknya? Excess demand. Dan di sini menunjukkan ya titik demand ada di kanan, sedangkan supply-nya kecil. Dan ini masuk ke kategori shortage. Artinya kekurangan supply untuk memenuhi permintaan yang ada. Nah, apa dampaknya? Ketika demand lebih tinggi daripada supply, maka harga akan naik. Mengapa demikian? Jika demand lebih tinggi daripada supply, maka ada atau terdapat orang yang akan berani membayar lebih untuk mendapatkan persediaan tersebut. Karena bisa dikatakan barang tersebut langka. Nah, supply and demand ini menjadi penting karena the whole of economy tidak bisa lepas dari permintaan dan persediaan. Ini harus dikecamkan dalam benak sebagai seorang pembisnis, begitu pula kita sebagai investor. Oke, kita lanjut. Oke, di sini adalah gambaran besar dari makroekonomi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pasar yang ada di sisi kiri ya. Yang pertama yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu apa? Banyak penjual produk sama, tapi tidak homogen karena diferensiasi pada brand atau taste yang berbeda. Nah, biasanya low barrier to entry. Siapa saja bisa masuk, tapi berani atau tidak. Nah, contohnya saya ambil McD dan KFC. Mereka memiliki produk yang sama, sama-sama ayam goreng, tapi kalian bisa membedakan rasanya, dan siapa saja sebenarnya bisa untuk bersaing dengan mereka, tapi berani atau tidak. Misalnya saya ambil contoh adalah Sabana ya. Kalau sekarang ini mungkin kalian tahu ya, Jatinangor Fried Chicken hingga Almas ya. Nah, yang berikutnya pasar duopoli. Artinya apa? Banyak penjual, namun hanya dua produsen saja yang menguasai 90% dari pangsa pasar. Contohnya apa? Gojek dan Grab. Mungkin kita melihat ya, ada Maxim atau lainnya gitu ya. Tapi yang menguasai pasar dan terlihat jelas yaitu Gojek dan Grab. Biasanya dari persaingan pasar monopolistik berujung dengan pasar duopoli. Misalnya McD dan KFC. Dan di ojek online ada Gojek dan Grab. Atau saya ambil contoh lain, misalnya provider ya, ada Telkomsel dan Indosat. Nah, yang berikutnya, pasar monopoli. Nah, kalau ini sudah jelas bahwa pasar monopoli adalah pasar yang hanya ada satu penjual dan produk tersebut tidak memiliki substitusi. Nah, ini contohnya adalah PLN. Di mana-mana kita memakai listrik dari PLN. Walaupun PLN sebenarnya membeli listrik dari berbagai produsen listrik. Nah, yang selanjutnya, pasar persaingan sempurna. Contohnya, banyak penjual berdagang produk yang homogen sehingga penjual harus mengikuti harga yang terbentuk dari mekanisme pasar. Nah, ini contohnya biasanya komoditas, misalnya minyak mentah, atau bisa kita ambil contoh lain batu bara. Nah, itu semua kan tidak ada brand atau taste ya, semuanya sama, hanya memiliki kualitas yang berbeda, tapi kita melihatnya tetap satu kesatuan yaitu minyak mentah atau batu bara yang dimanfaatkan atau digunakan untuk hal yang sama. Nah, yang berikutnya pasar oligopoli. Hanya ada beberapa penjual yang menjual produk yang sama namun sulit untuk pemain baru masuk ke pasar karena membangun sesuatu yang sulit diterapkan oleh pemain lain. Nah, contohnya apa? Misalnya ATM bersama. Ini kan salah satu bisnis switching ya di Indonesia, dan kita ketahui bahwa secara regulasi masih terbatas hanya ada 4 switching ya. Ada ATM bersama, ada Jalin, ada Prima, dan Alto. Nah, yang lainnya adalah Telkomsel. Mengapa Telkomsel sulit diterapkan? Karena Telkomsel memiliki infrastruktur tower ya, dan tidak semua perusahaan memiliki bisnis tower. Karena apa? Karena membutuhkan capex yang lumayan besar dan perizinan yang ketat. Bahkan harus memiliki market yang mampu menahan depresiasi dari aset tower tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis barang. Yang pertama adalah barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Jadi, barang substitusi adalah produk yang memiliki barang pengganti. Misalnya, dalam hal PLTU ya, di sini ada PLTU. Produk apa saja yang digunakan untuk membuat uap? Nah, itu bisa dari minyak mentah, bisa gas, dan batu bara. Biasanya orang memilih batu
bara karena harganya murah. Tapi bagaimana jika batu bara harganya naik, maka mereka bisa menggantinya dengan minyak ataupun gas. Sehingga ketika batu bara naik, harga gas dan minyak mentah bisa ikut terkerek naik. Nah, yang kedua adalah barang komplementer. Jadi barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi atau mendukung. Misal, contohnya adalah sepatu dan kaos kaki. Jika kita membeli sepatu, maka permintaan atas kaos kaki itu juga ada. Nah, yang berikutnya adalah barang intermediate. Kalau ini adalah barang yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang lainnya. Misal, dalam membuat mobil, kita membutuhkan produk mur atau bannya gitu ya. Nah, apa sih bedanya barang intermediate dan barang komplementer? Kalau komplementer itu belinya terpisah pasti. Ketika kita beli sepatu, belum tentu dapat kaos kaki. Sedangkan kalau kita beli mobil, itu kan udah jadi semua, udah nempel semua. Ada murnya, ada bannya, tidak mungkin kita beli satuan. Sehingga di sini masuknya ke barang intermediate. Nah, yang berikutnya adalah barang superior, inferior. Apa sih bedanya? Jika superior, permintaan meningkat ketika pendapatan kita naik. Nah, contohnya apa? Ketika pendapatan kita naik, kita tentu berpikir untuk membeli mobil, gitu. Nah, bagaimana dengan inferior? Permintaan menurun ketika pendapatan kita naik. Nah, ketika pendapatan kita naik, mungkin kita tidak makan mie lagi, tapi sudah makan makanan yang sehat atau yang mahal. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekonomi engineering atau mesin ekonomi dari Indonesia. Nah, di sini terdiri dari dua, yaitu moneter dan fiskal. Yang pertama moneter, mone diambil dari kata money, yang artinya Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia lah yang mengontrol uang di Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu memiliki fungsi apa sih? Jadi ada dua fungsi penting dari Bank Indonesia. Yang pertama adalah interest rate dan yang kedua adalah printing money gitu. Nah, interest rate ini atau suku bunga digunakan untuk mengontrol tingkat inflasi dan menjaga stabilitas mata uang kita. Nah, sedangkan printing money digunakan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat yang biasanya berkenaan dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua, kita akan membahas fiskal. Apa itu fiskal? Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta pengaturan. Jadi apa saja instrumennya? Yang pertama adalah APBN, yang kedua adalah regulasi, yang ketiga adalah obligasi publik, dan yang keempat adalah pajak. Nah, sebenarnya memang pajak dan obligasi publik ini tercantum di dalam APBN. Tapi sengaja saya pisah karena sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, selanjutnya saya membagi dua bagian penting, yaitu ekonomi kontrol dan social control. Di sini ada beberapa indikator yang bisa kita perhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama mengenai ekonomi kontrol, hal yang harus diperhatikan adalah inflation rate, interest rate, credit rating, GDP growth, GDP per capita, government debt, consumer spending, poverty level, dan wage growth. Nah, bagaimana dengan social control? Dari yang paling penting adalah unemployment rate, lalu employment opportunity, productivity, population growth, level of education, health service, geographic advantage, financial literation, dan yang terakhir, tourist arrival. Nah, sebenarnya selain indikator yang ada di sini, masih ada lagi banyak indikator yang bisa kita perhatikan, dan kalian bisa mengeceknya di website Trading Economics. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas Gross Domestic Product atau GDP ya. Kalau di Indonesia itu sebutannya PDB, Produk Domestik Bruto. Apa itu GDP? Nah, jadi biasanya GDP ini digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara yang bisa juga dijadikan indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi GDP itu ada rumusnya, C tambah G tambah I ditambah ekspor dikurang impor. Nah, C itu adalah konsumsi rumah tangga, G itu adalah belanja pemerintah, I itu adalah investasi atau pembentukan modal tetap bruto, PMTB, X itu adalah ekspor, dan M itu adalah impor. Jadi untuk meningkatkan GDP, pemerintah bisa meningkatkan C, G, I, X, dan mengurangi M. Nah, rumus ini penting untuk kita ketahui karena untuk melihat pertumbuhan ekonomi negara Indonesia kita. Oke, kita lanjut. Product price movement, pergerakan harga barang yang tentunya erat kaitannya dengan inflasi. Apa itu inflasi? Jadi inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini saya membagi menjadi 3 jalur. Secara jenisnya bisa dilihat dari ekonomi respon. Yang pertama, demand pull inflation, yang artinya kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh melonjaknya permintaan. Jadi supply-nya tetap, tapi permintaan meningkat sehingga harga barang bisa naik. Nah, yang kedua, cost push inflation, yang artinya kenaikan harga barang dan jasa
karena naiknya biaya produksi termasuk bahan baku. Jadi ketika bahan baku tersebut meningkat, otomatis pengusaha akan menaikkan harga barangnya supaya mereka bisa tetap untung gitu. Lalu jika dilihat dari tingkatannya, jadi inflasi memiliki 5 anak tangga. Yang pertama adalah deflasi yang artinya harga barang justru turun yang menggambarkan inflasi di bawah 0%. Lalu yang berikutnya inflasi ringan di kisaran 0 sampai 10%. Lalu di tangga ketiga ada inflasi sedang 10 sampai 30%, inflasi berat 30 sampai 100%, dan hyperinflation lebih dari 100%. Selanjutnya jika kita lihat dari kreasinya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah profit push inflation yang artinya pendorongan harga oleh kartel, pelaku monopoli atau oligopoli seperti pemotongan produksi untuk menaikkan harga. Nah, ini contohnya OPEC yang melakukan pemotongan produksi. Lalu yang kedua, repressed inflation. Dalam hal ini, kondisi pemerintah menekan kenaikan harga ketika terjadi perang, bencana, atau pemenuhan kebutuhan dengan skema penjatahan, subsidi, atau pengendalian harga melalui batas harga, baik itu menggunakan harga pembelian pemerintah atau HPP, ataupun harga eceran tertinggi yang disebut HET. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat ya, untuk beberapa produk pangan itu seperti beras itu memiliki HET, sehingga pengusaha tidak bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dalam kasus lain misalnya saat terjadi COVID-19 di mana terjadi lonjakan harga terhadap obat-obatan bahkan masker. Nah, di situ pemerintah berusaha mendorong agar harga-harga masker itu turun, baik itu dengan cara mencari mafia-mafia masker dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, secara aksi bisnis, biasanya perusahaan consumer goods menggunakan teknik shrinkflation. Apa itu shrinkflation? Jadi, shrinkflation adalah fenomena ekonomi di mana ukuran atau jumlah produk menyusut, sementara harganya tetap sama atau bahkan sedikit meningkat. Nah, ini mungkin kita semua sudah tahu ya. Saya ambil contoh misalnya coklat Snickers, di mana dulu dengan harga yang sama, Snickers itu 50 gram dapatnya, dan terjadi penyusutan 12% menjadi 44 gram dengan harga yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya disinflasi, yaitu penurunan tingkat inflasi dibandingkan periode sebelumnya, namun tingkat inflasi tetap positif. Kalau deflasi kan sudah negatif. Nah, kalau disinflasi ini tetap positif, tapi menurun inflasinya, seperti itu. Nah, berikutnya resesi, di mana kondisi pertumbuhan ekonomi, PDB atau GDP, bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Nah, berikutnya inilah yang paling mengerikan, yaitu stagflasi, di mana kondisi ekonomi yang ditandai dengan inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat atau stagnasi, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, di sini ada skema stagflasi ya, di mana ada kondisi recessionary atau stagnasi, yaitu GDP-nya turun, unemployment rate-nya naik, dan daya beli masyarakat turun dalam kondisi inflasi tetap ada. Nah, ini berbahaya sekali, karena untuk menaikkan demand, artinya kita harus menurunkan suku bunga, namun inflasi sudah tinggi, sehingga bisa menyebabkan inflasi yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah fiscal monetary. Di sini kita akan membahas dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, di sini kita bisa melihat suatu tren ekonomi dari puncak atau peak-nya menuju kontraksi, menuju palung, lalu ekspansi menuju puncak dan kontraksi kembali. Nah, secara tren pertumbuhan, dia seperti garis naik, tapi dalam perjalanannya dia akan mengalami ekspansi, ekspansi, dan kontraksi. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel yang kita akan bandingkan mengenai dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, biasanya kebijakan ini diambil bersamaan. Ekonomi akan terjadi kontraktif ketika pajak dinaikkan, tapi belanja pemerintah menurun. Sedangkan di saat yang bersamaan, Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Nah, biasanya kontraktif ini terjadi ketika untuk menahan inflasi. Nah, sedangkan ekspansif terjadi ketika pemerintah menurunkan pajak atau memberikan insentif terhadap pajak dan memberikan stimulus atau belanja pemerintah kepada masyarakat bawah seperti bantuan sosial. Di saat yang bersamaan, Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Nah, ini biasanya terjadi ketika ekonomi melemah dan butuh untuk disuntik baik secara suku bunga agar masyarakat bisa meminjam dengan bunga yang murah dan diberikan stimulus melalui bantuan sosial. Nah, kondisi ekonomi kontraktif dan ekspansif ini kita tarik ke bawah untuk disandingkan dengan tingkat inflasi dan pengangguran. Nah, biasanya untuk kondisi kontraktif, inflasi akan menurun dan pengangguran meningkat. Kenapa? Dengan suku bunga meningkat, maka perusahaan mungkin berpikir untuk merekrut karyawan bahkan melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya. Sedangkan inflasi bisa turun karena suku bunga dinaikkan sehingga masyarakat menahan untuk berbelanja. Nah, untuk ekspansif akan berdampak terhadap kenaikan tingkat inflasi didampingi dengan penurunan pengangguran. Nah, mengapa inflasi bisa meningkat? Karena suku bunga yang diturunkan membuat masyarakat mudah untuk meminjam dan berbelanja. Di saat yang bersama, masyarakat diberikan bantuan sosial
modal yang bisa mereka belanjakan. Sedangkan tingkat PHK akan menurun karena masyarakat atau pengusaha bisa ekspansif dengan meminjam uang dari bank dan merekrut karyawan baru untuk membiayai gaji karyawannya. Begitu. Nah, demikian pembahasan materi terkait basic macroeconomics, dan di sini ada quotes yang saya ambil dari film Game of Thrones, "Chaos is not a pit, chaos is a ladder." Jadi secara ekonomi, ketika kita melihat krisis, itu bukanlah sebuah lubang, melainkan tangga untuk meningkatkan nilai investasi kita. Demikian presentasi mengenai episode 4 Basic Macroeconomics, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.